Itu dari mulai aktivitas gunungnya bulan Oktober 2012. Penanggulangan pengungsiannya itu dari Januari 2013 sampai erupsi terjadi. Dari pembentukan kubahnya sampai erupsi terjadinya itu dari kami dengan petugas setempat, di Kabupaten Maumere itu Pak, dari BNPB Maumere. Pada letusan yang kedua, pengungsi yang pada letusan kedua yang 300 kakak itu dari pihak pemerintah menyiapkan pulau besar untuk menjadi lokasi pengungsian. Di sana juga dibangun hunian sementara, huntara untuk para pengungsi. Pada letusan 12 Agustus 2013 lalu, sebanyak 144 warga Kecamatan Palue, Kabupaten Sika yang mengungsi ke Mausambi dan Roba, Kabupaten Ende, pasca meletusnya Gunung Rokatenda di Pulau Palue. Saat itu mulai terserang penyakit TBC dan lepra. Kami cemas karena ketika anak-anak kami dia konsumsi air yang kurang bersih, itu juga berpengaruh terhadap diare, bisa juga berpengaruh terhadap penyakit yang lain, penyakit kulit karena masalah air bersih. Memang dalam sejarah tentang kesehatan Palue ini, orang dulu konsumsi air dari itu pisang atau air dari pohon ara, ya tidak pernah ada keluhan apa-apa. Ya, bahwa dia habis minum air itu mungkin sudah ya terkontaminasi dengan jentik lah segala macam, tapi tidak ada keluhan bahwa seperti sakit ini, tidak ada. Nah, sekarang ini ya kita mengkonsumsi air dari air bak, ya banyak efek sampingnya. Nah, mungkin sekali karena walaupun air ini ya baik, tetapi ya pola makan kita sudah instan. Dua penyakit itu disebabkan karena kurangnya air bersih dan kondisi rumah pengungsi yang jauh dari standar kesehatan. Anak-anak ditidurkan di tanah yang berdebu yang cuma dialas dengan karpet tipis. Hal inilah yang mendorong warga untuk kembali ke Palue, sesulit apapun kehidupan di sana. Banyak yang kembali ke sini dari tempat pengungsian, hampir rata-rata kembali ke sini karena kami di tempat pengungsian tidak punya lahan garapan, sehingga kami kembali ke rumah satu, yaitu di Pulau Palue di Desa Nitung Lea. Namun setelah erupsi, ada beberapa bulan, mereka harus mengungsi sementara ke Maumere, karena keadaan di desa tidak memungkinkan untuk mereka melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Namun masyarakat itu tidak betah di daerah pengungsian karena hidup di pengungsian dengan di desa, sekalipun erupsi, tapi mereka merasa lebih nyaman daripada hidup di pengungsian. Sehingga masyarakat Desa Rokirole bertahan di tempat pengungsian hanya beberapa bulan saja. Lalu semuanya kembali ke desa. Ada kekuatan, kami punya kekuatan. Kami punya arwah leluhur dan kami punya iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mungkin akan memusnahkan manusia satu bulan habis. Karena itu kami punya iman bahwa Tuhan akan memelihara. Mungkin erupsi terjadi ini mungkin ya cobaan Tuhan. Mungkin lalai hidup sebagai manusia, maka Tuhan bilang ini. Ya. Saya berikan sebuah cara ini supaya kamu tuh refleksi dan berbenah diri. Ganasnya alam Pulau Palue tidak mengendurkan semangat warganya untuk dapat bertahan hidup. Sulitnya mendapatkan air tanah yang bersih membuat masyarakat berpikir kreatif mencari cara untuk mendapatkannya. Dengan cara yang sederhana, mereka tetap bisa mendapatkan air. Inilah kearifan lokal warga Palue dalam menghayati hidupnya.
Alam yang tidak ramah tidak lantas membuat mereka menyerah. Kesan dan pesannya untuk dari kita, sebaiknya mereka itu dikosongkan pulau aja daripada mereka di situ, Pak. Susah. Nah, susah. Memang makan minum apa semua, kalau namanya kepulauan kita si penduduk, kita punya mata pencarian banyak. Nah, tapi untuk kita yang hidupnya sudah agak ini, lebih baiknya mereka itu dikosongkan. Barangkali besok-besok ada letusan besarnya. Memang ada kemungkinan ada letusan besarnya itu barangkali. Seperti itu, Pak. Untuk warga Palue, mungkin saya ingatkan jangan sampai mereka sudah terpengaruh karena memang sering menerima bantuan. Bantuan ini kan ada batasnya. Kita itu mengalami bencana itu ada batasnya. Jangan sampai kita mulai sekarang itu terpengaruh terus, akhirnya kita hanya mengandalkan bantuan. Sementara pekerjaan-pekerjaan lain itu tidak. Sehingga saatnya tertentu pasti bantuan ini akan dihentikan kalau memang kondisi bencana itu tidak jadi lagi di sana, ataupun mereka akan kembali ke tempat semula, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya seperti biasa. Bantuan-bantuan itu pada saatnya itu mungkin tidak akan ada lagi karena memang bencana itu sudah bisa diatasi lah begitu. Kalau untuk masyarakat Palue, pesan dari kami mungkin kita mengikuti saran-saran PVMBG, saran-saran teknis sesuai dengan apa kondisi Gunung Rokatenda itu sendiri. Lalu kalau sudah ada isyarat gunung api yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi, baik secara mandiri ataupun nanti oleh BPBD ketika kita harus mengevakuasi diri, kita harapkan bisa mengevakuasi diri supaya tidak lagi terjadi korban manusia yang banyak. Gitu. Pesan dari kami, dengan melihat situasi Gunung api Rokatenda sudah mungkin kami hadapi ini, sudah ada tanda-tanda bahwa kami bisa kembali ke kampung halaman kami berdasarkan hasil validasi data, verifikasi data. Kami di Desa Nitung Lea sudah kembali dari jumlah yang semula 400 KK lebih, kami sudah kembali 300 KK lebih berdasarkan hasil itu. Dan kami minta supaya semua program dari pemerintah untuk bisa mengatasi kami punya kebutuhan yang paling dasar, yaitu air. Juga untuk bidang pendidikan menjadi perhatian utama karena anak-anak mau sekolah sementara atapnya tidak ada, bahkan atapnya bocor, anak-anak tidak bisa mencari perlindungan yang baik. Itu pesan-pesan dari kami. Ini pesan saya mungkin yang di desa saya maupun desa-desa lain, yang utama itu mungkin dari penerangan listrik dengan air, karena ini utama. Lalu jalan, menyangkut jalan raya. Sementara ini kan saya merasa iba dengan teman-teman dari desa tetangga saya di sebelahnya. Sampai dengan saat ini mereka harus lewat dengan jalan kaki, turun kali yang dilalui oleh erupsi itu. Lalu jalan sampai dengan sekarang belum diperbaiki. Jadi mungkin untuk sementara dari saya sebagai camat Palue hanya cukup menghimbau pertama kepada masyarakat Palue dalam menjalankan tugas selalu harus pantau. Yang kedua harus waspada karena Rokatenda juga kita tidak tahu setiap saat dia bisa meletus. Itu saja harapan saya dan kepada pemerintah kabupaten dan kepada pemerintah pusat. Jangan lupa walaupun kami agak jauh, agak terpencil, perhatikan pertama air dan juga listrik. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Memang sejak dahulu ya, sudah beberapa kali erupsi. Ya, nenek moyang kami itu tidak pernah meninggalkan pulau ini. Ya. Dan terakhir ini ya upaya pemerintah untuk relokasi. Tapi kalau menurut pikiran saya ya lebih efektifnya apabila masyarakat pulau ini sudah mengalami erupsi, ya cukup saja ya anggaran untuk ya, perbaiki atap-atap siang rumah-rumah rakyat daripada harus itu menciptakan sebuah ya program baru dengan membutuhkan banyak anggaran. Maka sebenarnya pemerintah memikirkan yang terbaik. Tetapi ingat baik bahwa masyarakat pulau itu ya
Walaupun dia kembali ke apa di tempat ekosistem, satu waktu dia akan kembali. Jadi burung itu jauh terbang, tapi sekali kelak datang ke sangkarnya juga. Itu ingat.